Shalom, para wanitanya Tuhan di mana saja Anda berada saat ini. Selamat kita berjumpa dan bergabung di dalam ibadah online WBI Jatim Rayon 8. Haleluya. Bagaimana kabarnya Anda semua para wanitanya Tuhan? Luar biasa bukan? Haleluya, saya yakin percaya semua luar biasa. Karena kita semua ini adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Mengapa kita luar biasa? Karena kita juga adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan istimewa karena ada keunikan di dalam setiap wanitanya Tuhan. Amin, haleluya. Pada saat ini saya terima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam ibadah online WBI Rayon 8. Akan saya ambil tema yaitu kekuatan seorang wanita. Saya akan membuka di dalam kitab Amsal 31 ayat 25. Di sana dikatakan demikian. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Sekali lagi saya ulangi. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Artinya pakaian seorang wanita adalah kekuatannya dan kemuliaan. Ia tertawa. Artinya ada sukacita tentang hari depannya. Ada masa depan yang cerah, yang bahagia. Ya. Karena tertawa itu melambangkan sukacita dan bahagia. Secara fisik mungkin kita sebagai makhluk yang lemah. Tetapi yang pertama kekuatan seorang wanita terletak kepada keunikannya. Artinya ada nilai-nilai besar ya, bahwa semua wanita itu berharga di mata Allah. Ada nilai-nilai besar di mata Allah. Kita ini semua berharga di matanya. Oleh sebab itu, pakailah kesempatan yang sangat berharga ini, saudara, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, karena Allah juga telah memberikan potensi kepada setiap wanitanya untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara dan saya diberikan potensi oleh Tuhan agar kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Buktinya atau contohnya ya, seorang wanita bisa mengandung dan melahirkan seorang bayi. Kalau seorang pria, dia tidak bisa ya. Sekalipun dia bisa, pasti dia akan berteriak-teriak histeris kesakitan, saudara ya. Dia akan teriak-teriak, waduh sakit, mungkin seperti itu saudara ya. Tetapi kalau wanita lain, wanita ya tenang saat melahirkan. Puji Tuhan pada waktu saya juga pernah mengandung dan melahirkan putra-putri saya, ya. Saya memiliki 2 putra dan 1 putri. Nah, saudara, pada waktu melahirkan Tuhan memberikan juga kekuatan sehingga dipermudah, ya. 3-tiganya dipermudah. Setiap saya datang ke bidan, saya naik ke tempat tidur, tempatnya untuk melahirkan itu, saat itu juga saya bisa melahirkan dengan selamat dan dengan mudah karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Seorang wanita itu akan lebih tahan dalam penderitaannya. Ya. Terkadang seorang wanita harus menangis, mengeluarkan air mata, kepedihannya, kesusahannya. Tetapi justru air matanya itu adalah sekaligus menjadi kekuatan seorang wanita. Karena seorang wanita tidak mudah stres dibandingkan dengan seorang pria, saudara.
Pria tidak bisa menangis. Kalau dia menangis, dia pasti juga akan gengsi ya. Dia nggak akan menangis, saudara. Jarang saya melihat bapak-bapak menangis ya. Seorang wanita itu rela melakukan apa saja. Bagaikan kasih ibu kepada anaknya. Ya. Ibu-ibu itu pasti semuanya rela. Ya, semuanya rela. Seorang ibu jika harus bangun pagi-pagi, ya, lebih awal dari suami dan anak-anaknya. Seorang ibu harus bangun pagi untuk mempersiapkan makanan bagi keluarganya. Dia rela melakukan itu. Bahkan terkadang panci yang panas pun dia juga rela untuk memegangnya demi untuk membela keluarganya, demi untuk mempersiapkan makanan bagi keluarganya. Coba ibu-ibu kalau bapak-bapak kita suruh pegang panci panas ya, mungkin dia akan teriak ya, oh panas, panas ya. Tetapi ibu-ibu kebanyakan tenang ya, panas pun dipegang, dipindah. Dia kuat ya. Yang ketiga, wanita diciptakan sangat istimewa. Walaupun secara fisik lebih lemah, tetapi di hadapan Tuhan, seorang wanita itu sangat istimewa. Makanya ya, bapak-bapak itu jangan suka main tangan dengan para wanita. Karena percuma, ya, percuma. Seorang wanita tidak bisa menandingi kekuatan kaum pria. Ya, dia lemah fisiknya, jangan disakiti dia, haleluya. Tetapi harus disayangi dia, agar supaya ibu-ibu dan para wanita juga menyayangi pria-prianya, haleluya. Saudara, ada dongeng ya, cerita dongeng. Pada waktu kita masih kecil pasti kita sudah pernah mendengar cerita ini, saudara ya. Gajah melawan semut atau semut melawan gajah. Ibu-ibu tahu kan? Siapa yang menang? Ya, siapa yang menang? Mengapa semut menang? Padahal semut itu binatang yang kecil. Kalau diinjak atau digites ini saja dengan tangan aja mati. Tetapi semut itu walaupun kecil, gajah tidak bisa menandinginya. Karena semut itu bisa mencari, kalau gajah mau menginjak dia masuk ke lubang yang kecil dia bisa. Sehingga kakinya gajah tidak mengenai semut. Dan juga semut itu lihai, cerdik, pandai. Walaupun dia kecil, tetapi dia tahu di mana letak kekuatannya. Ya. Ibu-ibu tahu di mana letak kekuatan semut? Ya. Kalau cerita dongeng dulu pasti kita semua tahu. Letak kekuatan semut terletak kepada gigitannya. Itulah sebabnya semut masuk ke lubang telinga gajah. Ya. Sehingga gajahnya menjadi kesakitan luar biasa, sehingga gajahnya terpontang-panting, walaupun badannya besar terpontang-panting, akhirnya dia malah bisa terkapar, jatuh, ya. Dan disitulah semut menang, gajahnya kalah, ceritanya demikian ya, saudara ya. Hai para wanitanya Tuhan, kenalilah kekuatanmu secara fisik, mungkin kamu lemah, tetapi kenalilah kekuatanmu secara rohani, secara perasaan, secara emosional. Para wanita pasti Anda lebih kuat. Haleluya. Temukan kekuatanmu. Kekuatan dari Taman Eden. Dari zaman Kejadian. Karena kekuatanmu itu telah dibeli dengan harga yang mahal. Di atas Kalvari, di Bukit Golgota. Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, telah tercurah untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya suatu anugerah yang besar yang dunia tidak bisa berikan. Tetapi Tuhan memberikan semuanya itu agar kita semua diselamatkan. Barang siapa yang percaya maka ia akan diselamatkan dan tidak akan dihukum. Haleluya. Mari kita belajar lagi dalam kitab Ester. Sebenarnya kita harus mempelajari kitab Ester pasal 5
pasal 6, pasal 7. Ya. Tetapi kalau kita baca semua, tidak mungkin saudara. Ya. Itulah sebabnya kita baca hanya pasal 5 ayat pertama. Nah, di situ diceritakan bahwa Ester menghadap baginda Raja Ahasiveros. Saudara, mengapa Tuhan memakai seorang wanita, memakai Ratu Ester untuk menyelamatkan satu bangsa agar tidak punah, agar tidak dipunahkan, tidak dihabisi. Bangsa Yahudi pada waktu itu mau dihabisi, mau dibunuh semua, mau dipunahkan oleh Haman. Karena Haman tidak menyukai bangsa Yahudi, terutama juga kepada Mordekai, ya, pamannya Ester. Haman tidak suka. Mengapa Tuhan tidak pilih laki-laki untuk menjadi ujung tombak atau pelakonnya, saudara ya? Bukan pelakor, saudara ya. Nah, karena Tuhan mempunyai rencana bagi wanita, ya. Karena itu semua juga merupakan kedaulatan Allah yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Kalau Tuhan punya rencana, itu pasti jadi dan tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun juga. Ya, rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Kalau saudara dan saya dipakai Tuhan, karena Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya, maka rencana Tuhan juga tidak akan gagal untuk kita semua. Ya. Mengapa Tuhan memilih seorang wanita? Karena di dalam diri pribadi seorang wanita ada banyak kriteria yang tidak bisa ditemukan pada pria. Ya, misalnya, ya, wanita itu memiliki pengaruh, saudara ya. Pengaruh dari apa? Dari kelemah lembutannya. Kalau pria kan kebanyakan nggak bisa lemah lembut. Katanya orang kalau pria lemah lembut, dia pasti melambai, saudara ya, melambai. Nah, saudara, wanita itu memiliki pengaruh dari kelemah lembutannya. Mungkin pada waktu itu, jika seorang pria yang datang menghadap baginda Raja Ahasiveros, saat itu mungkin raja tidak akan tertarik, saudara ya. Nah, saudara, itulah sebabnya kekuatan seorang wanita tidak boleh dipakai untuk menjatuhkan seorang pria. Ya, kalau kekuatan seorang wanita dipakai untuk menjatuhkan seorang pria, itu namanya pelakor, saudara ya. Saudara, ibu-ibu semua pasti tahu apa itu pelakor ya. Di sinetron-sinetron ibu-ibu sering melihat ya. Para pelakor katanya perebut laki orang katanya ya. Nah, kekuatan wanita tidak dipakai untuk menjatuhkan pria, tetapi harus dipakai untuk menjalankan ya keadilan dan agenda-agenda kebenaran. Ya, Ester tahu bahwa misinya yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi mau dihabisi. Misinya itu sangat berbahaya. Ester merasa bahwa misinya itu 90% berbahaya dan hanya 10% yang bisa diharapkan selamat. Ya. 90% berbahaya karena menurut undang-undang kerajaan pada waktu itu bahwa jikalau ada seorang yang menghadap raja tanpa diundang, maka hukumnya adalah dihukum mati atau digantung. Kalau misalnya nekat melanggar undang-undang. Nah, saudara, Ester bukan hanya sekedar bonek, kata orang itu bondo nekat ya. Tetapi sebelumnya Ester itu memiliki persiapan yang matang. Dia mempersiapkan diri bersama dengan seluruh bangsanya. Segala ras Yahudi semuanya dimaklumkan harus berpuasa selama 3 hari 3 malam bersama dengan Ratu Ester. Saudara, itulah letak kekuatan seorang perempuan, yaitu terletak pada persiapannya.
Terutama yang pertama adalah persiapan hati. Esther sangat siap, ya. Dia berkata, kalau toh aku harus mati hari ini, ya aku mati. Gak apa-apa, aku rela. Ya. Karena 90% sudah gak ada harapan loh saudara ya. Karena Esther tidak diundang oleh baginda raja. Esther tidak diundang, tetapi dia harus menghadap baginda. Nah, saudara, karena semua tentara kerajaan pada waktu itu, kalau sekarang Kopassus raja, itu bukan main-main loh saudara ya. Seorang tentara dan Kopassus raja itu bukan main-main. Dia akan bergerak cepat jika ada yang melanggar undang-undang kerajaan. Dia akan bergerak cepat. Nah saudara, tetapi di dalam kitab Esther 5 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, justru pada saat raja melihat Esther dengan memakai pakaian ratu, maka justru pada saat itulah raja berkenan. Raja tercengang, raja terkagum pada waktu itu, pada waktu sang ratu memasuki ruangan baginda raja. Raja tercengang, wow siapa itu? Wow ternyata itu istriku, permaisuriku, ratuku. Wow sangat cantik sekali. Kemudian raja berkenan, dia mengulurkan tongkat emasnya. Ya, dia mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Esther dan berkata, hai Ratu Esther, apa maksudmu dan apa keinginanmu? Esther, ya, katakan apa keinginanmu? Bahkan setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Katakan. Nah saudara, jika wanita zaman sekarang mungkin kalau ditawari seperti itu, saudara ya, kalau ditawari seperti itu mungkin cepat-cepat dia berkata, oh saya ingin ini, saya ingin itu, dan lain sebagainya ya. Cepat-cepat dia menunjukkan atau mengutarakan semua keinginannya. Ya. Tetapi Esther dengan tenang dan tidak panik saat tongkat emas raja diulurkan kepadanya. Esther hanya menyentuh bagian ujung tongkatnya. Dengan tenang, tidak panik, disentuh oleh Esther. Esther tidak traumatis sama sekali. Dia tidak kemudian pada waktu raja berkata, apa keinginanmu, apa maksudmu? Kemudian Esther buru-buru berkata, oh raja tolonglah bangsaku akan dibunuh, akan dihabisi oleh Haman. Ya, Esther tidak seperti itu. Ya. Tetapi Esther menjawab dengan tenang. Tidak langsung mengutarakan keinginannya. Esther menjawab dengan tenang berkata, Paduka, hamba akan mengadakan perjamuan makan bagi baginda. Jika baginda berkenan, baiklah baginda datang dengan Haman. Oh itu keinginanmu ya, mungkin raja berkata, oh hanya itu, aku disuruh datang ke perjamuanmu, ke partimu ya. Nah saudara, Esther bukan wanita yang gegabah, tetapi Esther ini penuh perhitungan. Kapan saat-saat yang tepat untuk menyampaikan keinginannya? Ya, barulah pada Fatsal yang ke-7 ayat 23. Ya, kitab Esther 7 ayat 23. Kita baca ya. Nah, di situ diceritakan pada perjamuan kedua, ya, pada perjamuan hari kedua, di situ raja bertanya kembali kepada Esther. Ratuku Esther, apa keinginanmu sesungguhnya sampai kamu mengadakan perjamuan seperti ini? Nah, ayat 3 itu merupakan saat yang tepat di mana Esther akan menyatakan keinginannya dan Esther akan menyatakan permintaannya. Nah, saudara, seperti apabila kita meminta kepada Tuhan, apabila kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, mintalah sedikit demi sedikit. Ya, jangan semuanya langsung saudara harus ambil semua dan saudara serakah ya. Nah, serakah itu tidak baik. Nah,
selangkah demi selangkah seperti Ratu Ester. Dia tidak, katanya orang Jawa itu sakdek saknyet ya. Kalau orang Jawa itu minta itu kudu dituruti, sakdek saknyet. Seketika itu juga harus dipenuhi permintaannya. Tidak seperti itu ya. Harus selangkah demi selangkah. Kita harus belajar bersyukur terlebih dahulu ya. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan lebih dahulu. Seperti Ester menyenangkan Baginda Raja lebih dahulu, mengundang ke perjamuan makannya. Kita harus bisa menyembah Dia. Ya, jangan kita ini buru-buru komplain sama Tuhan ya, komplain sama Tuhan ya. Jangan saudara berkata, Tuhan, saya sudah berdoa puasa Tuhan. Saya sudah melakukan ini dan itu untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya pokoknya Tuhan. Tetapi mengapa kok saya tetap mengalami seperti ini? Tetapi mengapa masalah-masalah saya kok tidak selesai-selesai Tuhan? Saudara tidak boleh berkata demikian pada Tuhan. Kita tidak boleh komplain sama Tuhan. Kita harus tahu saatnya yang tepat. Seperti Ester, ayat yang ketiga, saatnya yang tepat Ester menjawab raja. Ya Raja, jika hamba mendapat kasih Raja, dan jika baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba, bangsa hamba, yang telah terjual untuk dipunahkan dan dibinasakan. Jangan sampai ini terjadi, ya Tuhan Baginda. Kemudian Raja di dalam ayat 5 dikatakan, Raja kaget dan bertanya, siapa orang itu yang hatinya mengandung niat jahat? Siapa orangnya? Kemudian ayat 6, Ester mengutarakan dengan tenang. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman Paduka. Nah, Ester tahu saatnya mengadu. Saatnya mengadu. Ya. Dan ayat 7, kemudian lalu Raja menjadi panas hati. Dan akhirnya Raja memanggil Haman. Walaupun Haman itu memohon-mohon agar supaya dia jangan dihukum oleh Raja. Tetapi keputusan Raja itu tetap untuk menghukum Haman. Di dalam ayat yang ke-9 di sana, bahwa tiang gantungan yang dibuat oleh Haman disediakan untuk menggantung Mordekai pada saat itu. Itu tiang gantungan itu tingginya 50 hasta tingginya saudara. Justru yang untuk menggantung Mordekai malah sebaliknya justru dipakai untuk menggantung Haman. Ini artinya senjata makan tuan saudara ya. Dia buat sendiri untuk dia sendiri akhirnya. Di situ Haman disulakan, digantung di situ. Haleluya. Hai para wanitanya Tuhan, jika Anda semua ingin mendapatkan berkat dan mujizat dari Tuhan, kenakanlah kekuatanmu. Tetapi jangan asal-asalan saudara ya. Perlu persiapan, karena kekuatan seorang wanita itu terletak pada persiapannya, yaitu persiapan hati, persiapan rohaninya, persiapan mentalnya. Mintalah pada Tuhan dengan doa dan berpuasa. Doa-doa syafaatmu naikkan kehadirat Tuhan. Saudara, suatu saat Tuhan berkata, Matius 17 ayat 21 dikatakan demikian. Jenis-jenis ini tidak bisa diusir selain dengan doa dan berpuasa. Ini artinya ada jenis-jenis persoalan atau problema yang harus diatasi hanya dengan doa dan puasa. Nah, terkadang kita harus seperti itu saudara ya. Apapun yang kita alami jika tidak bisa diatasi lagi, mungkin kita harus mengambil doa puasa. Terutama ibu-ibu ya. Nah, hai para wanitanya Tuhan, jadilah engkau menjadi powerhouse-nya suamimu. Artinya jadilah pembangkit, pemberi kekuatan kepada para suami. Bukan menjadi pemain kedua loh ya. Kalau menjadi pemain kedua itu artinya bahwa
wanita yang suka mengatur suami, ya. Tetapi jadilah powerhouse-nya suami, menjadi pembangkit semangat, pemberi kekuatan. Pasutri, pasangan suami istri itu harus kompak, saudara. Harus kompak di dalam hal-hal yang baik, ya. Jangan seperti yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 5, yaitu Ananias dan Safira. Kedua-duanya mereka memang kompak, saudara, Ananias dan Safira. Tetapi kompaknya tidak baik karena kedua-duanya itu mendustai Roh Kudus, ya. Sehingga kedua-duanya juga dihukum oleh Tuhan. Para wanitanya Tuhan, ibu-ibu, jangan mau jika suami memimpin Anda semua pada kegelapan. Sebagai suami harus mempersiapkan diri karena Tuhan juga akan berurusan dengan para suami, ya. Karena Tuhan akan berkarya kepada setiap suami. Karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Bagi para wanita yang habis menikah atau yang sudah menikah, yang baru menikah juga, yang perlu dipersiapkan apa? Ya, hatimu, ya. Karena wanita yang sudah menikah ini beda dengan yang belum menikah. Kalau wanita yang belum menikah, biasanya saat dia menghadapi persoalan dan masalah, itu merupakan masalahnya dia sendiri, ya. Tetapi saat dia sudah menikah, maka masalah-masalah lain akan muncul, ya. Karena dia menjadi ibu-ibu dari anak-anaknya, ya. Kalau yang belum punya anak akan menjadi calon ibu bagi anak-anaknya. Nah, suatu saat nanti masalah anak-anak juga akan menjadi masalah semua para wanita atau ibu-ibu, ya. Jika lagi ditambah kalau misalnya anak kita sudah menikah, kita mempunyai mantu, ya, menantu, dan masalah menantu itu akan menjadi masalah ibu-ibu semua. Kalau menantunya baik, ya puji Tuhan. Tapi kalau menantunya tidak baik karakternya dan sifatnya, ya itu juga merupakan masalah bagi ibu-ibu semua. Nah, juga masalah cucu, ya, belum lagi nanti cucunya sakit dan lain sebagainya. Nah, belum lagi masalah menghadapi suami. Nah, semuanya itu perlu persiapan, yaitu perlu persiapan hati dan mental agar kekuatan dari Tuhan itu ada pada setiap kita. Agar rumah tangga itu menjadi langgeng, ya, awet, saudara, ya, sampai kita tua nanti, ya. Seperti kalau orang Jawa berkata seperti mimi lan mintuno, ya. Sampai nanti kita sudah jadi kakek nenek buyutan, ya. Kenalilah kekuatanmu. Hei para wanita, saat badai menerpa, katakan aku tidak akan goyah. Seperti dalam pujian, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Ya, engkaulah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanmu. Haleluya. Tanpa Ratu Ester, saat itu mungkin semua ras Yahudi, bangsa Yahudi akan punah. Ratu Ester itu bukan hanya baik karakternya, tetapi ia juga cerdik, ya. Cerdik. Yang perlu dicontoh yaitu persiapannya. Dia tidak gegabah, ya. Sebelum dia menghadap raja dia tidak gegabah. Setelah berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, maka saatnya berbuka puasa. Saat itu Ester harus berbuka puasa lebih dahulu. Semua bangsa Yahudi juga berbuka puasa untuk memulihkan kekuatannya kembali sebelum menghadap raja. Nah, kemudian setelah itu dia juga harus mandi dahulu, harus berurap, harus luluran, ya, kata orang Jawa itu luluran, memakai rempah-rempah wangi-wangian. Seorang putri kerajaan pada waktu itu. Nah, lalu ia mengenakan pakaian kebesaran seorang ratu untuk memikat raja. Nah, pakaian kebesaran
kita semua para wanitanya Tuhan, apa pakaian kebesaran kita? Pakaian kebesaran kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau setiap dari wanitanya Tuhan kita memiliki kebenaran firman Tuhan, maka kita semua adalah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Bukan hanya disukai tetapi kita disayangi oleh Tuhan. Jika kita memiliki kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari dosa. Firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Sehingga kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ratu Ester tetap berdandan, ya, pada waktu itu Ratu Ester tetap berdandan. Walaupun seolah-olah 90% yang dihadapi adalah kematian. Hanya 10% saja harapannya. Banyak wanita di dunia ini putus asa. Ya, banyak wanita-wanita di luar sana, dia berputus asa sehingga dia tidak lagi mau berdandan. Sehingga dia berkata, nek gelem aku yo koyo ngene iki ya. Mungkin berkata demikian, aku ya seperti ini ya, kalau mau. Kalau enggak mau ya sudah, aku enggak bisa dandan katanya ya. Nah, saudara, banyak wanita berputus asa, dia berkata demikian. Memang yang paling utama bukan kecantikan dari luar, saudara ya. Yang paling utama memang kecantikan dari dalam, yaitu inner beauty, ya. Tetapi tidak salah apabila seorang wanita itu berpenampilan juga luarnya, asalkan jangan berlebihan, saudara ya. Jangan berlebihan. Memang tidak semua pria itu suka wanita yang berdandan, saudara ya. Tidak semua pria suka wanita yang berdandan. Tetapi asalkan dandanan kita ini masih sebatas wajar-wajar saja dan tidak menor, saudara. Itu tidak salah, saudara ya. Tidak salah. Karena kita berdandan ini tujuannya bukan juga hanya untuk orang lain melihat kita, tidak. Tetapi tujuan kita berdandan itu, seorang wanita yang berdandan itu kebanyakan tujuannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena jikalau kita terlihat lebih cantik, lebih semangat, pasti kita lebih energik ya. Kita lebih semangat dan tidak seperti wanita yang berputus asa. Karena apa? Karena seorang wanita yang berputus asa, dia itu imunnya tidak bagus loh, saudara ya. Imunnya enggak bagus. Orang yang berputus asa itu mudah sakit-sakitan, mudah loyo, dan orang yang putus asa itu tidak bisa memancarkan kecantikannya ya. Yang dari dalam, dari luar tidak bisa terpancar. Saudara. Nah, saudara, apalagi musim virus ini ya, jangan sampai kita putus asa sehingga kita akan lemah, sehingga kita akan mudah sakit, kita akan mudah digoyahkan iman kita. Misi Ester adalah keselamatan untuk orang-orang Yahudi agar tidak punah. Ya. Misi Ester keselamatan untuk orang-orang Yahudi agar tidak punah. Dia sebagai pahlawannya, sebagai pahlawan wanitanya Tuhan. Kalau di dalam perjanjian wanita ada juga pahlawan-pahlawan yang lain. Deborah dan lain-lain, pahlawan wanita. Ya. Deborah sebagai seorang hakim wanita. Jadilah pahlawan wanita yang mewakili Yesus sebagai kepanjangan tangan Tuhan dan kepanjangan lidah Tuhan. Saudara dan saya adalah putri-putri Sion yang telah ditebus oleh Yesus untuk kerajaan surga. Haleluya. Saudara, mari kita akan membaca di dalam Sefanya 3 ayat 14. Kitab Sefanya 3 ayat 14 dan Sakaria 9 ayat 9 ya. Tentunya dipersingkat saja ya karena waktu. Begini bunyi firman Tuhan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang. Saudara, Tuhan mau di dalam hati wanitanya Tuhan selalu ada party, ada perayaan, ada pesta di dalamnya. Ya. Untuk raja di atas segala raja,
Adakan perjamuan pestamu bagi rajamu. Adakan pestamu, karena di situ ada mujizat seperti yang dialami oleh Ratu Ester. Adakan pesta perjamuan setiap hari bagi Tuhan, Raja kita di atas segala raja. Artinya bahwa setiap hari berikan korban pujianmu dan rasa syukurmu kepada Tuhan. Sekalipun akhir-akhir ini banyak masalah, banyak tekanan hidup yang menghimpit, menindas. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya. Saudara sekarang mau lari kemana? Mau lari kemana? Di mana-mana ada virus yang mengglobal, mendunia. Ya. Satu-satunya hanya ada satu, dikatakan Pemazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Satu-satunya pelarian kita hanya kepada Allah saja. Maka di situ ada ketenangan. Hai para wanitanya Tuhan, tetap semangat layani dia. Amin. Dalam segala kondisi, layani dia. Tetap setia dan semangat. Saudara, yang paling parah itu jika predikatnya itu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tetapi dia malas beribadah. Ya. Alasannya PPKM ya, PPKM. Biarpun PPKM, ibadah online itu untuk jemaat ya, tetapi untuk pelayan-pelayan Tuhan harus hadir ya, harus hadir. Banyak orang maunya diberkati, tetapi tidak mau setia dan tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan ya. Pelayan-pelayan Tuhan harus mendukung, harus hadir setiap saat walaupun acaranya ibadah online, dukunglah, hadirlah di dalam ibadah online pada saat perekaman atau pada saat syuting ya, ibadah online. Nah, banyak orang yang maunya diberkati, tetapi ya dia maunya berkatnya saja, tetapi dia tidak mau ya, tidak mau mendukung, dia tidak mau repotnya dan susahnya. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Hai para wanita, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Berpikirlah besar, hai putri-putri Sion, anak-anak Yesus, anak-anak kerajaan Allah. Visi apa yang engkau punyai saat ini? Hai wanita yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menemukan kekuatannya. Jangan kita berpangku tangan, jangan kita hanya berdiam saja, tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Alasannya, oh masih PPKM, gak perlu ngapa-ngapain. Jangan seperti itu. Hai hamba-hamba Allah, hai wanitanya Tuhan, ayo bangkit, semangat. Persiapkan hati, persiapkan rohanimu. Jangan sampai ya kita tidak ada persiapan. Ya, persiapkan semuanya seperti 5 anak darah yang bijaksana. Jangan seperti 5 anak darah yang bodoh. Nah, saudara, setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Ayat penutup ya, saya ambil dalam Lukas 16 ayat 10. Ayat penutup ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, harus ada rasa syukur. Saudara harus bersabar dengan visi-visi hidupmu. Tanpa visi, liarlah rakyat. Ya, sakar PDW. Kalau bangsa tanpa visi, maka liarlah rakyatnya. Akan sakar PDW, ya saudara. Jangan saudara dan saya menjadi Kristen, orang Kristen yang ikut-ikutan. Tetapi saudara harus benar-benar bisa menghadirkan Yesus di dalam hidupmu. Harus bisa berjumpa dengan Yesus di dalam hidupmu setiap hari. Adakan pesta perjamuanmu untuk Raja di atas segala raja kita. Sebab yang membuat saudara kuat, ya, jika saudara mengalami Tuhan secara pribadi, itulah yang membuat saudara kuat. Saudara bisa kuat karena saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, kalau saudara belum mengalami Tuhan, maka saudara iman saudara mudah roboh, mudah runtuh, mudah goyah. Ya, hai istri-istri yang takut akan Tuhan, ya,
takutlah akan Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hal utama yaitu kuat iman. Kuat menaklukkan setiap masalah, setiap persoalan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini tidak akan saya panjang lebarkan karena waktunya sudah cukup. Dan mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini, yang sudah kami dengar. Baik kami yang ada di rumah masing-masing, kami para wanita-Mu percaya Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami harus terus bertahan di dalam menghadapi semua masalah, di dalam menghadapi semua badai kehidupan di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau, agar kami dapat memperoleh apa yang Engkau janjikan kepada kami semua para wanita-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau menjadi wanita-wanita Tuhan yang tidak mudah pantang menyerah. Dan menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan setiap saat dan waktu. Kami mau Engkau hadir di dalam setiap pesta kami. Di dalam setiap pesta perjamuan kami. Kami mau Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk kami menjalankan visi-visi dan misi kami, tugas-tugas kami Tuhan, sebagai wanitanya Tuhan, sebagai ibu-ibu dalam rumah tangga. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat berdamai dengan diri kami sendiri, kami dapat berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tuhan, ajar kami juga selalu tunduk kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Karena rencana-Mu dan kehendak-Mu itulah yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat semua, Tuhan memberkati.